Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mempresentasikan tentang pengaruh pola permainan terhadap kualitas atlet sepak bola, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Angga Direksa, NIM 2103709, kelas KFOB, dosen pengampu dari Sadianto. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pola permainan terhadap kualitas atlet sepak bola. Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Pengumpulan data dilakukan untuk menggunakan pertanyaan langsung. Hasil penelitian tersebut ini mengarah pada pentingnya pola permainan terhadap kualitas bermain atlet tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dari jawaban yang telah dinyatakan. Kata kunci yaitu pelatih, pola permainan, kualitas atlet. Pendahuluan dimulai dari fenomena. Pola permainan sangat berpengaruh terhadap kualitas atlet tersebut karena pola permainan adalah salah satu pola penunjang keberhasilan suatu tim dalam sebuah cabang sepak bola. Seperti contoh fenomena kemenangan kelak 7-2 atas Persisam Putra Samarinda di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, yang diperlihatkan Persija Jakarta. Diakui oleh pelatih Persija Jakarta yang bernama Rahmat Darmawan, adalah kemenangan terbesar yang dicatat dalam sejarah Persija Jakarta selama musim kompetisi ini. Sebelumnya, kemenangan tertinggi Persija Jakarta adalah 6-1 saat menjamu lawannya dari Persiba Balikpapan, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ucap Rahmat Darmawan. Seusai konferensi pers di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada tanggal 23 bulan 4 2011. Ditambahkan, Rahmat, kemenangan telak yang diraih para pemain ini merupakan hasil kerja keras Rahmat dan perubahan total pada pola permainan. Menurut Rahmat, modifikasi permainan yang dilakukan di pihaknya disebabkan banyak tim-tim lawan yang dengan mudah membaca pergerakan timnya saat menjamu Sriwijaya, di mana pertandingan tersebut pemain-pemain dari Sriwijaya berhasil mengunci skema serangan dari Persija Jakarta dari segala lini. Yang pertama, kita kadang main di formasi 4-4-2, terkadang 4-2-3-1, dan juga terkadang 3-4-3. Formasi tersebut menyesuaikan dengan pola serangan dari Sriwijaya. Dan apa yang kita modifikasi ternyata berhasil melakukan Sriwijaya, ucap Rahmat. Lanjut, teori relevan. Keterkaitan pelatih dengan cara memodifikasi pola permainan sangat efisien sekali untuk memperkuat tim dengan cara merubah formasi permainan, menarik permainan yang sudah kelelahan, dan bisa memasukkan pemain yang staminanya masih fit atau masih bugar. Pada saat pola-pola yang diterapkan pelatih dapat dicerna dengan baik oleh para pemain dan diterapkan pada saat pertandingan berlangsung, tidak hanya pola permainan, chemistry pada saat mengukur pola permainan sangat berpengaruh. Konfirmasi fenomena. Pola permainan yang diterapkan oleh pelatih sangat berpengaruh pada saat diterapkan di lapangan. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pelatih dengan pemain-pemain, dengan adanya pola permainan yang baik dapat membantu membentuk tim yang unggul, dan pola permainan yang diberikan oleh pelatih untuk membentuk kualitas pemain yang unggul dalam suatu tim. Rumusan masalah. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah seberapa penting pola permainan ini diterapkan pada saat latihan maupun pertandingan, dan pola permainan yang bagaimana yang bisa diterapkan kepada pemain-pemainnya. Kita masuk ke teori. Dari sini kita bisa memahami seberapa penting pola permainan terhadap kualitas bermain pada saat latihan maupun pertandingan. Pola permainan dapat mempengaruhi kualitas dalam suatu latihan.
pada saat kita sedang latihan. Di dalam lapangan seberapa sering kita menerapkan pola permainan yang diterapkan oleh pelatih demi menunjang kualitas bermain yang unggul. Suatu proses penerapan pola permainan diperlukan chemistry antara pelatih dan pemain yang dilatih untuk menerapkan pola latihan yang berkualitas. Kita lanjut ke kajian teori. Dimulai dari pengertian. Pola permainan dalam sepak bola dapat diterapkan dengan tujuan dapat menerobos pertahanan lawan dengan menciptakan gol sebanyak-banyaknya dengan kualitas pemain yang unggul sehingga dapat memenangkan permainan dengan hasil yang sangat memuaskan. Itu adalah pengertian dari pola penyerangan. Pola penyerangan bisa diartikan sebagai pola atau formasi yang digunakan sebuah tim dalam menyerang lawan. Dalam perkembangan pola penyerangan ini dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi tim dan kondisi lapangan pada saat pertandingan. Jika ada pola penyerangan, maka ada pola bertahan. Pola bertahan bisa individu maupun kelompok. Pada pola pertahanan dibagi menjadi 3 taktik, yaitu menghalau atau menghalangi lawan atau membayang-bayangi yang bisa disebut man-to-man defense. Taktik zone defense yaitu pemain sangat bertanggung jawab pada daerahnya mereka masing-masing. Dan yang terakhir, pola bertahan yaitu pola bertahan kombinasi dari taktik man-to-man defense dipadukan dengan zone defense. Dengan adanya pola permainan tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar apabila kualitas bermain atlet tersebut buruk atau tidak bisa berkembang. Maka dari itu kualitas sangat penting dalam bermain sepak bola. Next, metode. Kita masuk identitas. Menurut Sternberg dari dalam Sugiono, wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh 2 orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan makna ide dalam topik tertentu. Wawancara dibagi menjadi 2, yaitu wawancara langsung dan secara tidak langsung. Contoh wawancara langsung itu tatap muka, mengajukan pertanyaan. Contoh dari wawancara tidak langsung itu memakai alat elektronik seperti handphone ataupun melalui aplikasi yang bisa menunjang untuk wawancara seperti Zoom Meeting, Google Meeting, dan lain-lain. Instrumen wawancara adalah alat bantu yang menunjang jalannya wawancara dalam penelitian. Kali ini yaitu atlet sepak bola yang dalam pola permainannya sangat berkualitas baik secara individu maupun kelompok. Prosedur. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan pada saat wawancara, yaitu menentukan tentang tema dan topik pembahasan bersama narasumber. Melakukan tanya jawab dalam bentuk lisan, audio visual maupun visual, dan mencatat informasi narasumber yang penting untuk dibuat sebuah laporan. Partisipan. Dalam penelitian ini saya melibatkan seorang atlet sepak bola yang bernama Muhammad Ramdan Hadiansyah dan pelatih sepak bola yang bernama Andre Cahya. Hasil dan pembahasan. 1. Seberapa penting pelatih menerapkan pola permainan terhadap atlet yang dididiknya? Data yang dihasilkan dari wawancara ini, saya menanyakan tentang seberapa penting pelatih menerapkan pola permainan terhadap atlet yang dididiknya kepada pelatih sepak bola Andre Cahya. Teori. Hubungan ini terkait dengan pola permainan atau bisa disebut dengan strategi yang bertujuan untuk membuat tim lawan tumbang dengan hasil yang telak, serta meningkatkan kualitas permainan atlet. Pembahasan. Hasil wawancara ini yang dilakukan, pelatih menjelaskan bahwa pola permainan itu sangatlah penting karena apabila pelatih kurang
menerapkan pola permainan, maka permainan pada saat di lapangan tidak terbentuk atau terpola dengan baik. Kedua, seberapa sering pelatih memberikan pola penyerangan dan pola pertahanan pada atlet? Data. Pertanyaan pada wawancara yang kedua ini saya menanyakan kepada pelatih Andri Cahya tentang seberapa sering pelatih memberikan pola penyerangan dan pola pertahanan pada atlet. Teori. Pada dasarnya, pola permainan dibagi menjadi dua, yaitu pola penyerangan dan pertahanan yang bertujuan untuk mengatur situasi di lapangan. Pola penyerangan berfungsi untuk menerobos pertahanan lawan dan menciptakan gol sebanyak-banyaknya ke gawang untuk menangkan pertandingan. Sedangkan pola bertahan berfungsi untuk menghalau dan mempertahankan gawang dari serangan lawan. Pembahasan. Hasil dari wawancara ini, pelatih Andri Cahya menjawab bahwa sesering mungkin kita melakukan penyerangan dan pertahanan. Pola-pola tersebut sangat bergantung pada situasi di lapangan. Yang ketiga, apa pengaruh dari pola permainan yang baik pada permainan sepak bola? Data yang ditanyakan kepada pelatih Andri Cahya dari wawancara ini yaitu apa pengaruh pola permainan yang baik pada permainan sepak bola tersebut. Teori. Pengaruh pada pola permainan yaitu tim jadi lebih bisa menguasai bola dengan baik serta mencetak gol ke gawang lawan dengan sebanyak-banyaknya. Pembahasan. Hasil dari wawancara ini adalah Andri Cahya menjelaskan bahwa pengaruh membuat tim bisa lebih mudah mendapatkan kemenangan. Kesimpulan dari penelitian ini di atas adalah menyatakan bahwa pengaruh pola permainan terhadap kualitas permainan atlet sepak bola sangatlah penting. Pola permainan di dalam cabang olahraga sepak bola ini bisa digunakan pada saat latihan maupun saat bertanding. Apabila saat bertanding pola permainan atlet tersebut buruk, maka tim akan kalah dan kualitas bermain pun akan ikut menurun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.